Kemudian, scene berganti. Saat ini, Suryong kembali menjadi karakter pemilik Secret Flower Palace. Ternyata, kejadian beberapa waktu yang lalu di restoran di mana Peng Sayu berulah adalah kepunyaan dari Suryong, yang saat ini menjadi karakter Heo Cheon, pewaris dari Secret Flower Palace. Kala itu, Suryong yang menjadi Heo Cheon meminta ajudannya yaitu pengawal Bo untuk meminta ganti rugi kerusakan sebesar 10 kali lipat ke Peng Sayu. Mendengar perintah Heo Cheon, pengawal Bo yang seram itu menjadi sedikit khawatir karenanya, dikarenakan permintaan itu serasa sedikit berlebihan. Namun Suryong mengatakan kembali ke pengawal Bo kalau Peng Sayu tidak mau membayar kompensasinya, kirimkan saja ganti ruginya ke Akademi Azure Dragon sebagai gantinya. Ide itu dibuat Suryong karena ia masih kesal perihal ulah yang diperbuat oleh Peng Sayu. Setelahnya, terlihat Heo Cheon alias Suryong bersama pengawal Bo pergi sembari menaiki kuda ke suatu tempat. Sebelum itu, Suryong sempat kumpul dengan Yenho dan Ilho berbincang tentang kepergiannya untuk beberapa hari. "Hyungnim akan pergi dari sini sebentar?" tanya Yenho. "Baik Hyung, ujian praktek akan dilakukan dalam waktu 10 hari lagi," sahut Ilho mengingatkan Suryong. "Tidak apa-apa, tidak akan lama," jawab Suryong. "Apakah sesuatu yang buruk terjadi secara mendadak?" tanya Ilho kembali. "Tidak ada yang seperti itu, sebaliknya ini adalah sesuatu yang akan menguntungkanku," jelas Suryong menjawab Ilho dan Yenho. Lalu, scene kembali di perjalanan Suryong bersama pengawal Bo. Saat ini, mereka telah tiba di sebuah tempat yang disebut Pasar Gelandangan atau yang lebih dikenal dengan Pasar Gelap. "Jadi ini yang namanya Pasar Gelandangan," ucap Suryong. "Itu dulunya hanya pasar di mana orang biasa membeli dan menjual gelandangan karena keterampilan dan kekuatan mereka. Tapi sekarang ini adalah pasar gelap di mana apapun yang menghasilkan uang bisa dijual," jelas pengawal Bo ke Suryong. "Tuan muda, kamu berada di daerah orang-orang berbahaya, tapi kamu akan aman dengan adanya aku di sini denganmu," lanjut ucap pengawal Bo meyakinkan Suryong. Mendengar ucapan pengawal Bo yang seperti itu, Suryong bergumam dalam benaknya, "Sejujurnya, kau lebih menakutkan dari mereka." Kemudian, mereka pun memasuki kawasan pasar gelap tersebut, dan yang pertama yang ingin Suryong inginkan adalah sebuah eliksir untuknya. Lalu, pengawal Bo menunjukkan tempat di mana Suryong dapat membeli sebuah eliksir untuk dirinya. "Temuan yang bagus, ini akan banyak membantu," pikir Suryong setelah dapat membeli sebuah tanaman eliksir tingkat 1 yang ia butuhkan. "Karena kita sudah mendapatkan eliksir, ayo kita temui Pandai Besi," lanjut ucap Suryong ke pengawal Bo. Di dalam perjalanan menuju ke tempat sang Pandai Besi, mereka berdua pun sedikit berbincang. "Ngomong-ngomong pengawal Bo, Pandai Besi yang kau bicarakan orang seperti apa dia?" tanya Suryong. "Jadi, tidak ada yang tahu nama aslinya. Mereka hanya memanggilnya Witua. Dia sebesar beruang dan mereka mengatakan bahwa dia sangat keras kepala," jelas pengawal Bo menjawab Suryong. "Aku berharap keterampilannya sekuat keras kepalanya," sahut Suryong. "Ah, tuan muda, tidak perlu khawatir tentang itu. Rumor mengatakan ketika pertama kali Witua muncul, beberapa gelandangan yang telah membeli pedangnya, hidup mereka diselamatkan beberapa kali berkat pedang yang mereka beli dari Witua. Mereka awalnya membelinya untuk digunakan sekali lalu dibuang. Tetapi tidak peduli beberapa kali mereka menggunakannya dalam pertarungan, pedangnya tidak pernah rusak," jelas pengawal Bo kembali ke Suryong. "Oh, jika itu benar, maka mereka pasti berada di level pedang bernama." "Jika itu benar, tentu saja," sahut lagi Suryong menanggapi penjelasan pengawal Bo. "Benar. Meski begitu, Witua mengatakan bahwa pedang itu hanya sekali pakai yang dia buat dan menyebutnya tingkat rendah," lanjut jelas pengawal Bo. Mendengar semua penjelasan tentang sang Pandai Besi itu dari pengawal Bo, Suryong pun tersenyum sembari menebak pasti banyak yang antri untuk membeli senjatanya. "Tentu, tapi masalahnya suatu hari Witua mulai meminta komisi dari para gelandangan," sahut lagi pengawal Bo. "Komisi?" tanya Suryong lagi. "Mereka mengatakan dengan arogan
Witua mengatakan jika mereka menyelesaikan permintaannya, maka dia akan membuat pedang bernama untuk mereka. Bayangkan betapa bagusnya pedang ini jika master itu mengatakan bahwa pedang bagus lainnya adalah omong kosong. Jelas lagi pengawal Bo menjawab pertanyaan Suryong. Jadi apa permintaannya? Tanya Suryong lagi. Aku tidak tahu. Setiap orang yang menerima permintaan itu telah mati. Terang pengawal Bo menjawab pertanyaan Suryong. Jadi, bukankah berarti kau menyuruhku untuk menerima permintaan itu sekarang kan? Ucap Suryong dengan menyeringai kesal ke pengawal Bo. Menyadari akan hal itu, sontak pengawal Bo pun kaget takut karenanya. Tentu tidak, bahkan jika Anda tidak menerimanya, jika Anda punya uang, maka dia akan membuatnya untuk Anda. Ucap pengawal Bo dengan gugup menanggapi ucapan Suryong tadi. Bagaimanapun, dia keras kepala, terampil, dan tahu bagaimana tutup mulut. Seorang pandai besi yang cocok dengan semua kebutuhan Anda, Tuan Muda. Lanjut ucap pengawal Bo ke Suryong. Lalu kemudian, tidak terlalu jauh lagi, ternyata mereka pun sudah tiba di tempat sang pandai besi itu. Seketika, tiba-tiba dengan sangat cepat dan kuatnya, terlihat seseorang terlempar keluar dari dalam tempat itu. Suryong dan pengawal Bo pun menjadi sedikit kaget karenanya. Sialan kau pria tua, mengapa menolakku? Aku akan membayarnya. Teriak orang yang terlempar tadi ke arah tempat pandai besi itu. Persetan, aku tidak akan menjual apapun kepada orang sepertimu. Sahut seseorang menanggapi teriakan orang yang terlempar tadi, sembari terlihat kepalan tangan yang kuat yang baru saja meninju orang tadi. Orang tua sialan, kau pikir aku akan membiarkan ini? Ancam orang yang terlempar itu ke pandai besi. Mendengar itu, sang pandai besi pun melirik sinis ke arahnya. Lalu, dengan perawakan ganas, sembari membawa palu di tangannya, ia akhirnya keluar dari tempatnya. Seketika, pria tadi berlari ketakutan, sembari masih mengoceh mengancam. Ia akan kembali lagi buat memberi pelajaran kepada Witua. Suryong dan pengawal Bo juga melihat sosok pandai besi yang baru saja keluar dari tempatnya. Kemudian, Suryong dan pengawal Bo pun berbisik bahwa pandai besi itu juga ahli dalam bela diri. Mereka pun menjadi sedikit cemas setelah mengetahuinya. Witua pun melihat tajam kehadiran Suryong beserta pengawal Bo di sana. Master Wi, kami telah mendengar tentang keagunganmu dan datang dari jauh dengan menunggang kuda untuk menemuimu. Ucap pengawal Bo sembari mereka memberi salam hormatnya. Terasa familiar. Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya? Gumam Suryong bertanya-tanya di benaknya, seakan ia mengenal sosok dari Witua itu. Cukup pembicaraan manisnya dan beritahu aku apa yang Anda inginkan, tanya Witua ke pengawal Bo. Kami datang untuk memintamu membuatkan senjata, sahut pengawal Bo menjawab Witua. Senjata? Dari tampilannya itu adalah senjata untuk pria yang ada di sana. Apakah aku benar? Ucap Witua menebak pemesan aslinya. Anda benar, sahut Suryong. Tiba-tiba, Suryong juga melihat tato naga tersembunyi yang berada di pergelangan tangan Witua. Aku ingin bertanya banyak hal. Bisakah Anda membuatkan senjata surgawi jika aku menyelesaikan permintaanmu? Lanjut ucap Suryong. Sontak, pengawal Bo yang mendengarkannya pun menjadi kaget. Tuan Muda, itu hanya rumor. Ucap pengawal Bo berusaha mencegah niatan Suryong. Tolong tunggu saja, jawab Suryong ke pengawal Bo. Jadi kamu mendengar cerita itu, bahkan setiap orang yang mengambilnya akan mati. Atau kamu sudah gila, bahkan jika mengetahuinya, kamu masih tetap ingin mengambilnya? Ucap lagi Witua, meyakinkan lagi ucapan yang Suryong katakan kepadanya. Ya, namun aku dapat mengambilnya. Tapi apakah Anda ingin saya cepat menyelesaikannya secepat mungkin? Aku memiliki beberapa bisnis dalam beberapa hari sehingga harus melakukannya secepat mungkin. Sontak, Witua pun tertawa lepas di sana setelah mendengar ucapan Suryong itu. Lihat aku, berdiri dengan benar, ucap Witua dengan tatapan yang serius ke Suryong. Jadi, apakah dia akan menilai dengan matanya? Pikir Suryong menebak maksud Witua. Sempurna. Kamu sempurna, ucap Witua lagi setelah beberapa waktu memandang Suryong dengan tajam. Kau belum menyempurnakan dirimu. Ketika sempurna itu tidak akan terbayangkan. Tapi sekarang kau bisa hancur kapan saja.
Silahkan kembali untuk hari ini, terang Witua ke Suryong. Dia setajam yang diharapkan, sepertinya dia mengetahui kondisi tubuhku, pikir Suryong menilai pemikiran Witua kepada dirinya. Saya mengerti, aku akan datang lagi, ucap Suryong sembari memberi salam hormatnya ke Witua. Tunggu, ambil ini. Itu namanya Munsadau. Aku yakin kamu akan menemukan cara untuk menggunakannya, ucap Witua sembari memberikan sebuah pedang ke Suryong. Munsadau, ini adalah energi yang tidak biasa. Sarungnya lusuh, tapi tidak salah lagi, ini adalah pedang bernama, pikir Suryong dalam benaknya, menilai pedang yang diberikan Witua untuknya. Di saat itu, tiba-tiba mereka diteriaki oleh seseorang yang tadi datang ke tempat itu. Aku sudah memberitahumu, bersiap menyerang dan bawa semua yang ada di dalamnya, dan pastikan jangan ada yang kabur, ucap orang yang sebelumnya telah dilempar keluar oleh Witua yang datang kembali dengan gerombolannya untuk membalas dendam karena telah dipermalukan. Sebelum gerombolan preman itu menyerang Witua, mereka juga memperingati pengawal Bo dan Suryong agar pergi dari sana, kalau tidak mereka pun tidak akan selamat. Beraninya kau bertindak seperti ini di Vagabond Black Market, sahut pengawal Bo menanggapi ocehan gerombolan preman itu, sembari juga berniat meladeni mereka. Tunggu, sahut Suryong mencegah tindakan pengawal Bo. Kalian berdua tolong tunggu sebentar, ucap lagi Suryong sembari maju ke depan dengan mencabut pedang Munsadau yang ada di tangannya. Para gerombolan preman itu hanya meremehkan Suryong yang maju sendiri menghadapi mereka yang banyak. Sampah yang menjalani hidupnya menyebabkan kerugian bagi orang lain. Hari ini aku akan membersihkan kalian semua, terang Suryong sembari berjalan maju dengan santainya. Menanggapi ucapan Suryong sembari melihat Suryong mendekati mereka semua, para gerombolan preman itu masih juga meremehkan Suryong karena Suryong hanya maju seorang diri. Namun seketika sekelebat tebasan melaju dengan sangat cepat mengarah ke para preman itu. Seketika, beberapa orang yang ada di sana terkena telak tebasan yang telah Suryong layangkan. Melihat itu, beberapa orang dari para preman itu tidak hanya tinggal diam, mereka juga mencoba menyerang Suryong. Lalu, kembali dengan cepat, Suryong dapat melihat pergerakan mereka yang tidak cocok antara satu dan yang lain. Bahkan, serangan kejutan mereka juga dapat Suryong baca dengan mudahnya. Sehingga menghindari serangan kombinasi dari para preman itu, Suryong tidak memerlukan upaya yang berat. Kemudian, dengan sedikit teknik langkah kaki, Suryong dapat menjatuhkan formasi dari para preman itu. Setelahnya, dengan cepat, Suryong mengeluarkan sedikit teknik pedangnya untuk menyerang kembali. Terlihat, bukan hanya tubuh mereka saja yang tertebas, bahkan senjata mereka juga menjadi hancur berantakan. Tiba-tiba, sebuah lesatan bola berduri menghampiri wajah Suryong. Suryong pun menyadari serangan itu, lalu secepat mungkin ia menghindar dari hantaman bola berduri itu. Kemudian, dengan gerakan cepat kembali, Suryong membalas orang yang menyerangnya tadi. Mari kita lihat seberapa tajam pedang ini, ucap Suryong sembari menebaskan pedang Munsadau itu. Seketika, tubuh orang yang tadi menyerangnya dengan senjata rantai bola berduri menjadi terbelah dua. Aku pikir mungkin itu memotongnya. Ini pedang yang lebih baik dari yang kukira, ucap Suryong sembari memperhatikan pedang Munsadau di tangannya. Gerombolan para preman yang tersisa itu pun menjadi ketakutan dan lari setelah melihat kengerian Suryong membantai sebahagian rekannya. Melihat para bawahannya pada kabur, sang provokator itu pun kesal, namun ia ikut berlari, ingin menyelamatkan dirinya juga. Tetapi tidak semudah itu lari dari Suryong. Dengan tatapan mata yang tajam, Suryong bersiap menghujamkan pedangnya. Dengan sangat cepat, Suryong pun melesat sembari menghunuskan pedang Munsadau itu. Seketika, lesatan yang seperti cahaya biru itu telah menembus tubuh sang preman. Kamu tidak bisa pergi begitu saja, ucap Suryong sembari tersenyum sinis di wajahnya.